Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Aulia Malika Firza, Sadia Naptafia, Fitri Laila, dan Zalfa Aulia Zahrani. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai ahwal dan maqamat dalam tasawuf. Yang kami hormati Bapak Firdaus Waji MA PhD selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu tasawuf dan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat bertemu lagi dalam mata kuliah ilmu tasawuf. Kelompok kami akan membawakan topik yaitu pengertian tasawuf, asal-usul tasawuf, ahwal dalam tasawuf, dan maqamat dalam tasawuf. Pada materi pertama akan dibawakan oleh Zalfa Aulia. Pengertian tasawuf secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu tasawwafa, yatasawwafu, dan tasawufan. Perbedaan asal-usul kata tasawuf menurut para ulama terdiri dari suf, yaitu bulu domba, sof, barisan, sofa, jernih, dan sufah, yaitu serambi Masjid Nabawi yang ditempati oleh sebagian sahabat Rasulullah. Pengertian tasawuf secara terminologi menurut Ma'ruf al-Karhi yaitu hal-hal yang hakiki dan mengabaikan segala apa yang ada pada makhluk. Barang siapa yang belum bersungguh-sungguh dalam kefakiran, berarti belum bersungguh-sungguh dalam bertasawuf. Lalu menurut Abu Hamzah, tanda sufi yang benar ialah berpikir setelah ia kaya, merendahkan diri setelah ia bermegah-megah, dan menyembunyikan diri setelah ia terkenal. Sementara itu, tanda sufi yang palsu adalah kaya setelah ia berpikir, bermegah-megah setelah ia merendahkan diri, dan tersohor setelah ia bersembunyi. Kemudian menurut Syekh Muhammad As-Sahal bin Abdullah At-Tustari, sufi ialah orang yang bersih dari kotoran, penuh pemikiran, dan hanya memusatkan semata-mata pada Allah. Baginya antara harta benda dan tanah liat bernilai sama. Menurut Ibnu Khaldun, tasawuf semacam ilmu syariat yang timbul kemudian di dalam agama. Asalnya adalah tekun beribadah, memutuskan pertalian terhadap segala sesuatu kecuali Allah, hanya menghadapnya dan menolak perhiasan dunia. Selain itu, membenci perkara yang selalu memperdaya orang banyak, sekaligus menjauhi kelezatan harta dan kemegahannya. Tambahan pula, tasawuf juga berarti menyendiri menuju jalan Tuhan dalam khalwat dan ibadah. Menurut Syekh Islam Zakaria Al-Ansori, tasawuf ialah ilmu yang menerangkan cara-cara mencuci bersih jiwa, memperbaiki akhlak, dan membina kesejahteraan lahir serta batin untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Asal-usul tasawuf terdapat dua pendapat. Yang pertama, mengatakan bahwa tasawuf dan ajarannya bersumber dari agama Islam. Yang kedua, mengatakan bahwa tasawuf dan ajarannya mempunyai hubungan dari ajaran agama di luar Islam. Dalam tasawuf terdapat ahwal dan maqamat. Pengertian ahwal menurut para sufi yaitu nilai atau rasa yang hadir dalam hati seseorang secara otomatis, tanpa unsur pemicu, kesengajaan, upaya, pemaksaan, serta latihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri Laila. Selanjutnya ialah susunan ahwal dalam tasawuf. Ahwal terdiri dari yang pertama adalah khuf, yang kedua syauq, yang ketiga uns, yang keempat muraqabah, yang kelima roja, yang keenam musyahadah, yang ketujuh tumaninah, dan yang kedelapan adalah yakin. Pertama, khuf. Khuf artinya adalah takut dan bermakna hadirnya perasaan takut pada diri seseorang yang sedang menuju Tuhan atas dosa dan ancaman yang akan menimpanya. Seseorang yang merasa khauf akan merasa lebih damai dan tentram karena hatinya semakin dekat dengan Tuhan. Dia akan takut dengan ancaman dan hukuman dari Tuhannya. Oleh karena itu, orang yang merasa khauf atau takut selalu berusaha untuk memenuhi kewajibannya dengan berzikir dan berdoa agar terlindung dari azabnya. Selanjutnya ialah syauq atau rindu. Salah satu wujud cinta yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merasakan kerinduan kepada Allah. Seorang sufi merasakan kerinduan yang amat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selalu berusaha untuk bersama Allah dengan berbagai media ibadah. Dalam beberapa kasus, sufi yang sangat rindu kepada Allah mengharapkan kematian yang menjadi penghalang antara dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah uns.
Sifat al-uns atau intim adalah sifat merasa selalu berteman dan tak pernah sepi. Ungkapan al-uns sendiri dapat digambarkan dengan dua hal, yaitu yang pertama, orang yang merasa sepi dalam keramaian, seperti orang yang selalu memikirkan kekasihnya sebab sedang dimabuk cinta. Dan yang kedua adalah orang yang selalu merasa bising dalam kesepian. Ia adalah orang yang selalu memikirkan atau merencanakan tugas pekerjaannya. Nah, dalam pandangan tasawuf, sifat uns adalah sifat selalu merasa berteman dengan Allah, yang artinya selalu berada dalam pemeliharaannya. Selanjutnya ialah muraqabah. Muraqabah adalah kesadaran diri bahwa ia selalu diawasi dan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesadarannya ini menimbulkan adanya sikap waspada karena selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan sikap muraqabah ini akan selalu berusaha mengerjakan yang terbaik dan selalu membina kesucian diri dan amalnya. Ketika sikap muraqabah ini kuat, maka seseorang akan menjadi berbudi pekerti baik. Selanjutnya ialah roja. Roja merupakan sikap mental optimisme dalam memperoleh karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang, maka seorang hamba yang taat akan selalu merasa optimis akan memperoleh limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Perasaan optimisme ini akan memberikan semangat dan gairah untuk melakukan ibadah-ibadah atau melakukan mujahadah demi terwujudnya apa yang diidam-idamkan tersebut. Karena Allah adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, musyahadah. Kata musyahadah bermakna menyaksikan dengan mata kepala, tetapi dalam istilah sufi diartikan menyaksikan secara jelas dan sadar apa yang dicarinya itu. Dalam hal ini, apa yang dicari seorang sufi adalah Allah. Jadi ia telah merasa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi seperti ini pula seseorang memperoleh tingkatan makrifat. Satu situasi di mana seseorang seakan-akan menyaksikan Allah dengan seluruh ekspresinya atau melalui mata hatinya. Secara mendetail dapat disaksikannya keadaan Allah, sehingga lahir pula rasa cinta atau mahabbah melalui ruh dan akhirnya dapat dipandang oleh sir. Dengan demikian terjadilah musyahadah antara sufi dengan yang dicarinya. Selanjutnya, tumakninah. Secara harfiah kata ini berarti tenang, tentram. Tidak ada rasa was-was atau khawatir. Tidak ada yang dapat mengganggu perasaan dan pikiran, karena ia telah mencapai tingkat kebersihan jiwa yang paling tinggi setelah melalui usaha dan perjuangan berat. Ia mampu mengadakan komunikasi secara langsung dengan Allah karena sudah dekat kepadanya. Karenanya ia merasa tenang, bahagia, dan tentram. Dan yang terakhir yaitu yakin. Perpaduan antara pengetahuan yang luas dan mendalam dengan rasa cinta dan rindu yang bergelora bertaut lagi dengan perjumpaan secara langsung, tertanamlah dalam jiwanya dan tumbuh bersemi perasaan yang mantap. Dialah yang dicari itu. Perasaan mantapnya, pengetahuan yang diperoleh dari pertemuan secara langsung itulah yang disebut dengan al-yakin. Dengan demikian, al-yakin adalah kepercayaan yang kokoh, tak tergoyahkan tentang kebenaran pengetahuan yang ia miliki, karena ia sendiri menyaksikannya dengan segenap jiwanya dan ia rasakan secara seluruh ekspresinya serta dipersaksikan oleh segenap eksistensialnya. Pembahasan yang keempat yaitu tentang makomat. Kata makom dapat diartikan sebagai tingkatan atau tahapan yang dicapai para sufi dalam perjalanan menuju kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makom atau makomat adalah kedudukan individu yang menunjukkan kedekatan individu tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan tersebut tidak diperoleh dengan instan, tetapi harus melalui usaha dan proses yang sungguh-sungguh. Sehingga proses yang dilalui oleh individu atau sufi yang mencapai kedudukan tinggi harus melalui makom-makom yang banyak, mulai dari makom paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, di dalam makomat ada beberapa susunan, diantaranya yaitu pertama taubat, kedua waro, ketiga zuhud, keempat sabar, kelima tawakal, dan yang keenam ridho. Yang pertama yaitu taubat. Taubat merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan oleh individu yang mengamalkan tasawuf. Hal ini karena Rasul sendiri yang merupakan manusia
bersih dari dosa masih memohon ampun dan taubat, apalagi manusia biasa yang tidak luput dari segala kesalahan dan kekurangan. Taubat secara garis besar dapat diartikan dalam 3 kategori. Yang pertama, taubat dalam pengertian meninggalkan segala kemaksiatan dan melakukan kebaikan secara terus-menerus. Yang kedua, taubat merupakan keluar dari kejahatan dan memasuki kebaikan karena takut murka Allah. Dan yang ketiga, taubat adalah terus-menerus bertaubat walaupun sudah tidak pernah lagi berbuat dosa. Taubat yang dilakukan oleh individu atau para sufi harus benar-benar bersih, sehingga dosa dan perbuatan maksiatnya tidak berbekas pada dirinya. Oke, selanjutnya yaitu ada waro. Nah, waro ini adalah niat dan kegiatan menghindari apa saja yang tidak baik. Namun, para sufi mengartikan waro itu meninggalkan segala sesuatu yang tidak jelas hukumnya, baik yaitu makanan, pakaian, maupun persoalan lainnya. Contohnya, kita seorang hamba harus meninggalkan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Allah, tempat-tempat seperti perjudian, tempat maksiat, bahkan seseorang yang bisa membawa kita ke jalan yang lebih buruk. Nah, selanjutnya ada zuhud. Zuhud, usaha dan niat dalam mengabaikan kehidupan duniawi dengan segala kenikmatannya. Karena duniawi ini hanyalah bersifat sementara. Dan menurut para sufi, duniawi ini dapat menghambat kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kita dalam sehari-hari itu harus bersyukur gitu. Karena jika kita tidak pandai bersyukur, maka kita akan selalu merasa haus dalam kehidupan duniawi. Dan sebenarnya itu bersifat sementara, tidak kekal. Karena kenikmatan yang kekal dan sesungguhnya hanyalah dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya itu ada sabar. Mungkin teman-teman sendiri udah tahu nih maksud dari sabar itu apa. Nah, di sini kita bakal jelasin lebih lanjut. Sabar itu bukan seakan-akan menerima begitu saja. Bukan kayak, ih gue mah sabar banget gitu. Tapi sabar itu harus memakai hati juga. Bersabar, tabah hati, berani. Nah, di sini sabar juga sangat erat dalam pengendalian diri, baik sikap maupun emosi. Jadi, teman-teman semua, mulai sekarang sabarlah gitu menggunakan hati, tapi tidak hanya menggunakan omongan aja. Nah, selanjutnya kita tawakal. Tawakal ini bersandar atau menyerahkan diri. Makna tawakal sendiri menyerahkan diri bulat-bulat kepada Allah setelah. Nah, teman-teman harus garis bawahi kata kalimat setelah berusaha sungguh-sungguh. Jadi tidak hanya menyerahkan diri aja, tapi kita nggak berbuat apa-apa gitu. Nah, tawakal di sini kita udah sudah sungguh-sungguh nih, misalkan udah belajar yang rajin, terus baca-baca buku, tapi nilai ulangannya itu kita serahkan kepada Allah gitu. Semoga apa yang udah kita kerjakan itu bermanfaat baik bagi diri kita maupun orang lain. Nah, yang terakhir ada ridho. Ridho ini berarti rela, suka, senang. Ridho dengan Allah artinya hamba berharap Allah menjadi Tuhan alam semesta dan segala isinya. Nah, ridho di sini juga merasa dan menerima apa yang datang dari Tuhan, yaitu rela menerima apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik qada maupun qadar. Selesai materi dari kami, semoga apa yang kelompok kami presentasikan dapat menambah ilmu teman-teman dan dipelajari baik-baik